Interlude bersama Ricky Rahim. Kali ini yang gue kedatangan bintang tamu, ini gue rasa mereka nilai matematikanya bagus. Terus sepertinya mereka juga referensi musiknya juga bagus. Karena mereka baru aja merilis album yang judulnya Katarsis. Dan ini luar biasa menurut gue. Gue jadi fans barunya mereka nih ya. Dan sekarang ada Hursa di sini. Yeay. Halo, apa kabar Hursa? Baik. Alhamdulillah baik. Tepuk tangan dong, masa gue sendiri. Siap. Kita bantu support. Harus Yang lagi dengerin juga sekarang boleh tepuk tangan juga Bener. ya buat menyambut kedatangan Hursa. Sebenarnya di sini Hursa itu ada 4 personilnya, tapi memang satu orang berhalangan hadir ya. Betul, dia lagi ngelatih pesut. Gak bisa ikutan Iya, dia. mumpung lagi banjir kan, Bener, banyak ya bener. gitu ekosistem baru gitu kan. Wah, bisa jadi peluang nih gitu. Peluang. Coba boleh dikenalin dulu nih Boleh. Hursa ada siapa aja nih? Silakan. Ada gua Irfan. Irfan ini Gua ada pokoknya sini. tidak kompak nih. Sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak kompak. Ini Silakan. nyolong start sepertinya. Oh, iya. Irfan. Oke Irfan, Ada gua Irfan. lu megang apa ini? Oh ya, gua di scene bass. Apa? Gua megang scene bass. Send bass, oke. Iya, gua Berikutnya. Panji. Gitar. Panji gitar. Goldie. Kayak Bang None dia tadi. Bang None. Assalamualaikum. Ya Goldi dari provinsi gitar gitu. Yang gak datang berarti vokalis lo ya? Betul, Iya, Gala. betul. Gala ya. Gala semoga berhasil dengan pesutnya ya. Amin. Oke, makanya kenapa tadi gue bilang Paranoise ini pada jago matematika gitu. Karena setelah gue mendengarkan Katarsis ya, mereka menggunakan tempo-tempo yang tidak lazim untuk lagu-lagunya gitu. Jadi kalau misalnya Paranoise tahu birama itu kan ada 4/4, 3/4 gitu. Nah ini sepertinya mengkombinasikan birama-birama dalam sebuah lagu. Terus juga ketukan drumnya juga tidak lazim, Tidak lazim. menurut gua, dan juga Tidak lazim. isian dari scene-nya dan lain-lainnya juga memang lo banyak bereksperimen dalam musiknya Hursa. Iya. Nah itu kenapa sih awalnya alasan lo berempat ketemu kita bikin musik yang seperti itu ini yuk gitu, yang sekarang disajiin sama Hursa. Awal Hursa tuh gue bikin sebenarnya awal banget gue berdua Irfan gitu. Iya. Cuma waktu itu gue bilang sama Irfan bikin band, tapi gue pengen yang apa ya, maksud gue nyari celah di band-band yang udah banyak banget sekarang ini gitu. Apa ya biar bisa masuk di keramaian itu gitu. Tapi gue juga nggak mau yang mengeluarkan hal yang sama juga. Mungkin walaupun konsep yang lagu hitung-hitungan atau berubah nada dasar dalam sebuah lagu banyak gitu, mungkin udah ada, cuman kayaknya situ deh gitu, nyoba situ deh gitu. Nah akhirnya kita nyoba di lagu pertama yang kita rilis itu judulnya Ruwai di album pertama. Itu sebenarnya kayak blueprintnya si Hursa itu tuh gitu. Jadi kayak ngetes nih awal-awal, tapi di album pertama nggak semuanya serumit Ruwai itu tadi gitu. Intinya masih ada yang 4/4 polos sampai habis juga ada gitu. Cuman akhirnya gara-gara itu malah jadi kecap sama orang banyak. Hursa adalah band hitung-hitungan gitu, maksudnya kayak ya akhirnya awalnya emang pengen bikin rumusan band yang belum terlalu banyak lah gitu, kayak mau pop tapi jangan pop yang udah ada banyak juga gitu. Banyak yang bilang kan ini math rock gitu ya. Iya, cuman terlalu berat sebenarnya. Makanya kita tuh selalu bilang, Hursa ini apa sih? Kita nyebutnya pop turbo. Jadi kita menamakan genre kita sendiri, pop turbo. Zaman poster gue ingat ada band namanya Babi Turbo, men. Kalau ini genrenya pop turbo. Babi Turbo gue pakai nama itu buat main CS dulu, nickname. Iya, Babi Turbo. Iya beneran. Babi Turbo. Abang gue Babi Air. Nah, ini ngeri ngomongin CS. Ini keluarga lu babi semua ya? Iya bener. Iya. Terus akhirnya ya udah akhirnya sampai sekarang jadi punya beban tersendiri, kayak aduh nih jadi kita harus bikin yang ada hitung-hitungan juga nggak nih, jadi gitu. Oh jadi sebenarnya lu nggak sengaja gitu bikin yang seperti ini musiknya buat Hursa? Sebenarnya bukan dibilang nggak sengaja juga, 100% sih enggak, kayak 50-50 gitu, nyoba. Cuman akhirnya menurut gua pribadi pada saat itu kayaknya lumayan berhasil dilihat sebagian orang lah gitu, untuk ini ada band baru nih dengan rumusan si Ruwai itu tadi gitu yang ya akhirnya kayaknya mungkin di sini deh kali coba aja gitu. Oke. Lebih ke situ sih. Berarti lebih ke sana ya. Kalau tadi lu bilang ini adalah pop turbo. Iya.
Kalau gue setelah dengerin Katarsis itu rasanya kayak sinkretis pop gitu. Jadi lu kayak apalagi mencampurkan nih ajaran-ajaran jazz, ajaran-ajaran rock, ajaran elektronik, ajaran pop lu satuin. Karena menarik banget menurut gue gitu. Kayak misalnya ada beberapa lagu yang intronya gitu lebih ballad sebenarnya, lebih kalem, tapi lu masukin distorsi di situ kayak kaget gitu kan. Terus juga ada isian-isian gue nggak tahu ya, ini kan sependengaran gue aja kayak isian jazz lo paduin semua di situ. Jadi lu kayak nge-mix semuanya di situ. Dan gue bisa lihat ya, dan gue denger gitu setiap personel tuh kontribusinya besar banget gitu. Ya jadi tidak ada yang dominan salah satu, tapi semuanya nih tiap personil kayak ngeluarin kemampuan terbaiknya untuk di lagunya Hursa. Gue tuh baru kenal sama Goldie emang pas bikin project Hursa ini sama Gala juga. Jadi kalau bisa gue bilang album pertama tuh mungkin masih banyak yang segen untuk kayak mengeluarkan skill aslinya atau ide-ide. Padahal lo otoriter ya. Sangat. Gue sangat otoriter. Ya, lu sangat otoriter nih. Tapi album kedua anak-anak udah berani ngelawan nih ya. Nah, intinya album pertama tuh lebih banyak, maksudnya gue masih sering direct lah kayak begini-begini gitu. Nah, cuman album kedua mungkin udah kenal, udah tahu gimana cara membuat rumusan lagu di Hursa. Plus kebetulan pandemi, jadi emang waktu itu kita ngerjainnya dari rumah masing-masing kan. Jadi kayak yang punya lagu ngasih materi ke anak-anak, ya udah Irfan mau ngisi gimana, kirim, gue mau ngisi gimana. Misalkan yang bikin lagu Gala gitu, gue ngirim ke mereka ke Gala, nanti dia yang adjust gitu kayak pengen kayak gini gitu. Jadi intinya lebih mengeluarkan skillfulnya tuh sebenarnya di album kedua gitu, maksudnya skillful masing-masingnya sih. Tapi emang kalau dari lirik dan lo penulisan judul album memang diambilnya ini diksi-diksi yang jarang sekali digunakan dalam sebuah lagu ya gitu. Kayak ada kabung. Kabung. Iya, itu kan kayak jarang banget tuh orang memakai kata kabung dalam sebuah judul lagu. Juga Katarsis. Terus yang di album pertama lo judulnya adalah Harap dan Tua. Albumnya Harap dan Tua kan ya. Terus juga single pertama lo Ruai. Lo emang sengaja bermain ya. Maksudnya gini nih, gue dulu pernah inget Jimmy Multazam bilang musiknya Zik and the Popo itu adalah musik perpustakaan gitu. Kalau menurut gue setelah gue denger Hursa udah musiknya kayak begitu ya, ngitung banget gitu. Udah gitu liriknya juga diksinya nggak populer gitu. Ini yang menurut gue nih musik perpustakaan nih gitu. Lo emang sengaja konsepnya kayak gitu ya, udah musiknya lo ngitung banget, terus juga penulisan lirik sama judul lagu, wah lebih ini lagi deh gitu, biar match. Ngerasanya untuk bikin lirik di musik Hursa gua nggak ngerasa nyaman dengan menggunakan kata-kata yang lumrah gitu, kayak misalkan aku mencintaimu setiap pagi gitu, tapi sore enggak gitu kan. Maksudnya nggak bisa gitu. Kayaknya belum ada yang bikin lirik kayak gitu. Nggak ada ya. Baru lu tadi. Boleh juga ya. Terus ya pokoknya gue ngerasa nggak bisa. Kayaknya gue nggak cocok deh bikin lirik dengan musik yang ada di Hursa tuh pakai kata-kata yang eksplisit aja. Iya gitu. Makanya akhirnya gue nyoba pakai kata-kata yang tidak sering digunakan lah ya. Maksudnya nah itu gue ngerasa gue nyamannya menggunakan kata-kata ini nih untuk bikin lirik di sini gitu. Oh, berarti itu kembali ke kenyamanan lo aja sebagai penulis sebenarnya lagu ya? Bukan emang dikonsepkan. Bukan. Jadi kayak wah, kesannya jadi rumit kalau menurut gue gitu. Karena pas gue baca lirik lo juga kan lo tidak terlalu eksplisit untuk mengungkapkan apa di dalam sebuah lagunya ceritanya, kan, gitu kan. Ada beberapa lagu di Katarsis menurut gue temanya sedih gitu sebenarnya. Bener. Kabung. Iya. Salah satunya. Iya. Katarsis kan waktu itu kita milih judul album untuk album kedua nih, akhirnya disebut Katarsis karena cerita-cerita itu memang pengalaman yang kita alami lah pada saat membuat lagu tersebut gitu di fase-fase album kedua ini. Nah terus Katarsis itu sendiri kan adalah cara, gue nggak tahu ya, mungkin salah juga, kalau salah tolong ditulis di komen, mention gue ya mention gue. Itu makanya dia Katarsis itu kalau nggak salah kayak menyembuhkan apa sih? Iya, pelepasan emosi. Iya, melepaskan emosi yang untuk menyembuhkan lah dengan cara yang positif gitu. Apapun caranya, kalau musisi mungkin dengan membuat musik, lirik dan lain-lain. Nah, Kabung itu gue tulis karena gue lagi mau melepaskan ketidakmampuan gue untuk merelakan nyokap yang berpulang gitu. Nah, akhirnya gue menulis itu gitu. Makanya kenapa sedih ya? Mungkin kalau orang denger kok sedih banget sih lagunya gitu. Cuman itu adalah cara gue melakukan pelepasan healing itu. Betul. Jadi sebenarnya Katarsis itu lebih dari internal ya sih, kayak ini nih album Katarsis adalah ya personal yang melakukan itu gitu sebenarnya. Oh, jadi malah ini adalah lagu terinspirasi dari pengalaman masing-masing ya. Masing-masing. Membuat. Oke, berarti memang pengerjaannya lo treatmentnya yang kayak tadi ya, maksudnya semuanya mungkin udah ada ide musik sendiri di rumah, rekam sendiri terus lempar, masing-masing akan
isi sendiri gitu. Dan Iya. lagunya bisa jadi masing-masing untuk menciptakan sendiri dari rumah gitu. Iya akhirnya karena album pertama kita melakukan regulasi yang nggak bikin lagu bayar sewa studio. Beneran. Buat rekaman. Tapi lo punya standarnya nggak lagunya harus seperti ini? Ntar pada ya udah daripada gue bayar gue bikin lagu asal gitu. Enggak. Tetap aja kalau kurang juga ditolak gitu maksudnya. Nah itu siapa yang nentuin itu kurang? Enggak, biasanya sepakat. Voting. Biasanya Oh, voting, gitu. bener. Voting. Ribet juga band lo ya. Jadi hari ini kita akan mendengar beberapa lagu dari Catharsis. Tidak kita putarkan semua. Mungkin ada Iya. beberapa yang bisa lo ceritain dan spesial banget nih di Catharsis. Entah itu bentuknya pengerjaannya kah, atau challenge ketika lo bikin produksinya, ataupun yang punya makna lebih mendalam, itu bisa nanti teman-teman harus ceritain. Tapi kalau dari gue Betul. pribadi, yang menarik perhatian gue adalah lagu Heila. Oh iya. Heila, Kenapa nih? ini boleh diputar dulu, Fir. Boleh. Merancang cara bergurau di lingkaran, suram tak berkawan, angin tak layak menatamu melangkah, semoga kau pulang ke Oke, Heila. Kenapa lo milih judulnya? Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi di Nice Radio bersama Hurza. Yeay. Kenapa Gimana? pakai judulnya Heila? Jadi gini, kayak waktu itu bingung ngasih judul apa nih ya gitu kan. Nah terus kebetulan di bagian itu kan tadi ada yang hey lah gitu kan. Oh, Itu oke. karena tidak ada lirik gitu, kayak bingung mau ngasih lirik apa ya di bagian Berarti ini. spontan muncul gitu aja. Iya, pengen yang humming gitu kan, kayak tadinya pengen no jelek, maksudnya kayak no nggak enak. Lebih kayak apa ya Itu gitu. kayak Judika juga katanya. Gimana tuh? tuh? Nggak tahu dia yang wow. Ah, iya. Itu tadi mau Nah, dikasih bener. lirik nggak tahu. Bener. Cuma kan dia begitu dia bikin kenapa jadinya WO kan pasti ada formula yang dia coba dulu kan. Lo nggak asik kan. Nah gue juga gitu di Hela Oh, ini gitu. kayak Hela asik nih kayak Dapetnya di gitu. situ. Nah kalau secara musik emang gue bisa dengar tadi banyak banget instrumen dalam situ gitu. Dan rasanya juga agak shoegazing juga buat gue Iya, ya iya. gitu. Ini ya eksperimen musik yang lo lakukan di sini seperti apa? Dasarnya itu kan tentang seseorang yang tersesat lah gitu ya. Oh, Jadi gua pikir kayak temen lo hijrah gitu. Oh, set ya, gitu. Ya, oke, terus. Iya. Nah justru gue berharap dia hijrah dengan lagu ini gitu. Oh gitu. Iya. Oke terus. Intinya dia tersesat lah ya, maksudnya menurut gue terlalu kelam gitu hidupnya gitu. Nah terus karena berbasic sekelam itu lagunya menurut gue, ya akhirnya emang gue pengen bikin yang apa sih, bukan halu ya, kayak ngambang-ngambang gitu yang isu, ya gitu yang tadi lu shoegazing bilang lah, gitu. gitu. Moodnya tuh di situ gitu. Kayak rasanya perjalanan spiritual gitu apa gitu? Iya Ah, benar. Apaan sih gue? Ya mas gue bener-bener maksudnya kayak emang gue pengen menyampaikan moodnya tuh biar orang juga tahu kalau sedih juga ya gitu rasanya gitu. Oke. Gitu. Nah ini part menarik buat gue Fir, di ujung ada di sebelum abis itu ada pas part melodi deh, coba deh. Nah abis ini. Nah ini part yang menarik buat gue gitu. Ibaratnya lagi klimaks nih, Iya. terus secara mixingannya Dihilangin. ini lu hilangin gitu. Itu kenapa lu mengambil? Iya. Itu menyambut liriknya kan, semoga kau pulang ke rumah. Jadi di tengah kekeosan hidupnya dia, di oke. sub gitu, semoga pulang ke rumah gitu. Oh jadi ketika dia lagi, Loh, lu juga bertobat. enggak. Mereka harus tahu. Tahu. Bener. Karena ini briefing di grupnya udah ada di situ. Maksudnya, gue gini ya, maksudnya begini ya gitu loh. Itu kan kayak ibarat lo melodinya tuh kayak klimaks buat Iya, lo iya, ya. iya. Tunun, tapi tiba-tiba langsung langsung Iya, diredupin diredupin, gitu. iya. Jadi kayak langsung lagi terbang langsung terjun ke bawah Iya. gitu. Sebenarnya itu ya menggambarkan itu, maksud gue dengan kondisi kehidupan lagunya yang orangnya gitu yang Iya. chaos banget. Ya. Dengan harapan lagunya kan semoga kau pulang ke rumah, ya jadi ya berharapnya dari Lo udah fly gitu. Iya, lagi kisru-kisru banget nih hidupnya nih. Das gitu Terjun diturunin. bebas. Iya. Balik lagi ya. Iya. Baru tahu? Udah tahu. Soalnya dia nggak ada di grup yang gue ada. Oh gitu. Iya. Jadi gue di grup sendiri. Lah kan Ngapain gue bikin grup ya? Nah, lagu berikutnya yang gue juga pengen bahas adalah lo bersama Neida ya Neida. dari Hi-Fi. Itu judulnya adalah Semusim kelam. Semusim Kelam.
Oke, tadi apa judulnya gue lupa? Semusim Kelab. Semusim Kelab. Iya, iya. Gue udah lama gak denger lagu yang intronya agak panjang. Iya. Iya, iya. Gue pernah interview sama Padi waktu itu. Piu juga bilang gitu, wah lagu sekarang mah udah gak pakai intro, dia bilang. Ini cukup mengobati kekangenan gue sama lagu yang intronya di depan tuh agak panjang gitu. Tapi banyak yang kontra juga sebenarnya. Kenapa? Kayak orang juga beberapa ada juga yang nggak suka loh dengerin intronya kepanjangan. Kebanyakan orang tuh pengen denger langsung lagunya. Orang zaman sekarang gak sabar ya? Iya. Iya sih. Makanya gue lahirnya tahun 86. Udah tahu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.